Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar tema 5 cuaca, subtema 4 cuaca, musim dan iklim, pembelajaran 1. Dengan tujuan pembelajaran, mencari pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif, menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan berpenyebut sama, mempraktikkan teknik sambung dalam suatu karya menempel dan menjahit. Sebelum belajar, jangan lupa untuk membiasakan diri berdoa terlebih dahulu. Mari kita mulai pembelajarannya. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Musim di negara kita hanya ada 2 jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali, cuaca berawan. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau pancaroba. Saat seperti ini cuaca cepat berubah, mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan. Beberapa hari lalu, hujan selalu turun. Pagi ini, cuaca cukup cerah. Matahari tampak sedikit dari balik awan. Sinarnya menembus kumpulan awan. Di jalanan tampak beberapa genangan air yang belum kering. Siti dan teman-teman berangkat ke sekolah. Bersama-sama, Siti dan teman-teman bercakap sepanjang jalan menuju ke sekolah. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman berikut. Cuaca akhir-akhir ini sering hujan ya, hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa hal itu bisa terjadi ya? Sepertinya kita akan mengalami musim hujan sekarang. Kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba. Mengapa disebut masa peralihan atau pancaroba? Indonesia adalah negara yang memiliki 2 musim saja. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan disebut pancaroba. Mengapa disebut musim? Apa bedanya dengan cuaca? Pertanyaan yang bagus, Dayu. Yuk kita ke perpustakaan sekolah. Di sana bukunya banyak. Kita bisa dapat jawabannya. Saya setuju. Saya juga mau ikut mencari informasi itu. Siti dan teman-teman tiba di sekolah. Mereka berencana mencari buku di perpustakaan saat istirahat nanti. Waktu istirahat telah tiba. Siti dan teman-teman pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana banyak buku yang berisi informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Di dalam perpustakaan kita harus tenang agar tidak mengganggu pengunjung yang lain. Apakah ada perpustakaan di sekolahmu? Carilah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Bacalah bersama temanmu. Benny menemukan sebuah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Berikut informasi dari buku itu: iklim, cuaca, dan perubahannya. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama, dari bulan ke bulan. Iklim menyebabkan adanya musim. Contoh, musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim. Contohnya negara Jepang. Ada juga yang memiliki 2 musim. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Musim kemarau pada Maret sampai September. Sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca, iklim, dan musim yang ditemukan Benny? Informasi apa saja yang diperoleh dari bacaan tersebut? Tuliskan informasi yang kamu peroleh di tempat yang tersedia. Pertama, cuaca merupakan suatu gejala alam. Bagaimana, Dayu? Apakah kamu suka dengan buku tadi? Buku itu sangat mantap, Benny. Saya makin mengerti tentang cuaca, musim, dan iklim.
Terima kasih. Wah, saya jadi bertanya-tanya apa itu garis khatulistiwa. Dari mana kita tahu kapan datangnya musim hujan dan kemarau? Teman-teman, apakah bisa membantu menjawab pertanyaan Siti? Saya tahu jawabannya, tetapi tidak sekarang. Datang saja ke rumahku nanti sore. Wah, seperti ada rahasia saja. Baiklah, kami akan ke rumahmu nanti sore. Pada sore hari, Dayu dan teman-teman berangkat ke rumah Hidau. Cuaca berawan mengiringi langkah mereka sepanjang perjalanan. Saat tiba di rumah Hidau, mereka diminta berkumpul di ruang keluarga. Hidau menjelaskan bahwa 3 hari lagi teman ayahnya akan datang. Namanya Pak Tono. Pak Tono itu bekerja di BMKG. Pak Tono akan menjawab semua pertanyaan teman-teman Hidau. Ibu Hidau akan membuat kenang-kenangan untuk Pak Tono. Ibu Hidau akan membuat karya kreasi dari kain. Hidau dan teman-teman akan membantu ibu. Beberapa jenis kain telah disiapkan oleh Hidau dan ibunya untuk membuat karya dari kain yang ditempel dan dijahit. Sebelum dimulai, Hidau mengambil gunting untuk memotong kain. Hidau membagi-bagikan kain kepada teman-temannya. Inilah gambar karya yang akan mereka buat. Kain-kain itu akan digunting menjadi berbagai bentuk. Ada yang berbentuk persegi, segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Untuk hari ini, Hidau akan menggunting kain berbentuk lingkaran dan persegi lebih dulu. Mula-mula Hidau menggunting kain berbentuk lingkaran. Ia mengguntingnya menjadi 3 bagian, sama besar. Hidau memberikan bagian kain yang pertama untuk Siti. 3/3 dikurangi 1/3 sama dengan 2/3. Hidau memberikan potongan bagian kain yang kedua untuk Dayu dan Lani. Masing-masing mendapatkan 1/3 bagian lingkaran. 2/3 dikurangi 1/3 sama dengan 1/3. Sekarang Hidau menggunting kain berbentuk persegi. Ia memotongnya menjadi 4 bagian sama besar. Ini potongan kain yang pertama. 4/4 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4. Ini potongan kedua. 3/4 dikurangi 1/4 sama dengan 2/4. Ini potongan ketiga dan keempat. 2/4 dikurangi 1/4 sama dengan 1/4. Potongan kain akan diberikan kepada Hidau, Bini, Udin, dan Ibu Hidau. Masing-masing akan mendapatkan 1/4 bagian persegi. Mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Hidau memberi potongan kain dengan melakukan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Cara untuk mengurangkan 2 pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Mengapa? Perhatikan contoh berikut. 3/4 dikurangi 2/4 sama dengan 1/4. Contoh lain. 5/6 dikurangi 1/6 sama dengan 4/6. Untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi, jika kita mengurangi pecahan berpenyebut sama, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kerjakanlah latihan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama berikut ini. Karya dengan teknik menempel dan menjahit. Hidau sudah membagikan kain untuk membuat karya. Karya dengan kain ini termasuk seni rupa 3 dimensi. Ibu Hidau menjelaskan bahwa seni rupa 3 dimensi ini bermacam-macam teknik membuatnya. Teknik yang digunakan oleh Ibu Hidau namanya teknik aplikasi. Teknik ini menggunakan teknik menempel dan menjahit. Hidau dan teman-teman sudah memegang potongan bagian kain masing-masing. Ibu Hidau lalu mengajari cara menjahit potongan kain tersebut dengan teknik fasten. Langkah 1. Tempelkan 2 potongan bagian kain yang bentuknya sama. Perhatikan posisi jarum pada kain. Tusukkan jarum sesuai gambar. Langkah 2. Menjahit fasten ke seluruh pinggiran potongan kain. Langkah 3. Menempel potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama. Untuk hari ini, Hidau dan teman-teman menjahit dan menempel potongan kain yang berbentuk lingkaran dan sepertiga lingkaran.
Mereka akan melanjutkan karya ini sebelum Pak Tono datang ke rumah Hidau. Perhatikan baik-baik cara membuat karya dengan teknik menempel dan menjahit ini. Cobalah lakukan bersama teman-temanmu. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Terima kasih karena telah mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini dengan sangat baik. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.